Oke, bisa jadi ini cuma hayalan gue aja sih. Tapi gue rasa ini ya, ancaman paling gede nih, ancaman paling besar buat kita manusia adalah sifat dasar manusia itu sendiri. Seringkali gue bertanya-tanya sih ya, kemanusiaan tuh sebenarnya masih bisa tertolong gak sih? Halo guys, gue Danar. Selamat datang di diary imajinasi gue. Kalian pernah nggak sih ngeliat atau ngedenger suatu hal yang nggak ada hubungannya sama kalian nih, tapi rasanya tuh kok kesel banget gitu? Ya misal kalian kesel karena kebijakan pemerintah atau ulah pejabat negara, itu sih ada hubungannya sama kita ya. Ya kita bayar pajak, kita hidup di bawah aturan yang mereka buat. Ya kalau soal itu wajar lah kesel. Tapi ini tuh enggak. Satu-satunya hubungan antara gue dan kasus ini adalah sama-sama manusia. Ya maksud gue di sini tuh ya korbannya manusia, pelakunya manusia ya, tapi udah kesamaannya itu aja. Tapi kenapa gue bilang hal ini bikin gue kesel? Cukup kesel sampai gue niatin bikin video ini buat bahas itu. Oke, biar lebih enak jelasinnya, gue coba langsung masuk ke beritanya aja ya. Jadi sekitar minggu lalu tuh Mister Beast, kalian tau lah ya dia siapa. Ya jadi dia tuh ulang tahun. Dan ya mau bagi-bagi duit gitulah ke followersnya di seluruh dunia. Dan kebetulan salah satu pemenangnya itu tuh cewek asal Indonesia. Dan hadiah uang yang dibagi-bagiin itu nggak main-main loh. Sekitar 800 juta kalau dirupiahin. Wow, gokil ya. Bagus dong, ngelihat ada orang Indonesia nih bisa terpilih dari sekian puluh juta followersnya Mister Beast. Harusnya minimal kita ikut seneng dong. Harusnya ya. Tapi sayangnya bukan itu yang terjadi. Kita emang ada-ada aja sih. Yang terjadi adalah begitu akun-akun pemenang dipost oleh si Mister Beast ini, termasuk akun si cewek itu. Nah, bukannya si cewek itu diberi ucapan selamat oleh netizen kita, tapi yang terjadi malah akun dia tuh hilang karena di-report banyak orang. Dan pada saat yang sama juga, langsung banyak yang bikin akun cloningannya. Dan yang perlu kalian tahu nih, untuk nge-report dan membuat suatu akun akhirnya kena blok, itu nggak cukup dari 1-2 orang doang yang nge-report. Apalagi kalau akun yang di-report itu nggak ada salah apa-apa, nggak berbuat apa-apa yang aneh-aneh. Nah, kalau ini terjadi kan bakal ada kesulitan buat Mister Beast ngasih hadiahnya ke dia. Ya akunnya udah nggak ada kok. Gimana ngontaknya? Terus ada banyak akun cloningan pula. Yang mana nih yang asli nih? Skenario terburuknya kan kayak gitu ya. Jadi hadiahnya bakal dianulir atau dikirim ke akun yang salah, akun-akun cloningan tadi. Atau mungkin ya sayembara ini mungkin diulang gitu. Bener nggak? Bang, tunggu bang, itu cewek udah dapat hadiahnya kok. Jadi sebelum akunnya di post Mister Beast, cewek itu udah dikontak lewat email bang. Yes, gue tahu itu. Untungnya ya Mister Beast bukan orang bego ya. Gue rasa dia udah memperkirakan kalau hal kayak gini mungkin aja terjadi. Ya itu yang gue denger, cewek itu emang udah nerima hadiahnya. Dan gue yakin sebelum Mister Beast ngepost nama akunnya sebagai pemenang juga udah minta izin dulu kok. Tapi tetap aja kan, ini tuh nggak nutup fakta kalau, nah sebenarnya ini yang mau gue bahas sih. Bahkan tanpa koordinasi, tanpa perencanaan, banyak manusia yang dengan inisiatif mereka masing-masing berusaha menutup atau mengambil rezeki manusia lain. Nah, ini yang bikin gue sedih dan kesel di saat yang bersamaan. Oke, gue bilang ini tanpa koordinasi, ya karena itu yang gue tahu. Kalau ternyata ada koordinasi di balik ini, wah, ya itu lebih mengkhawatirkan sih. Nah, kalian ngerasa kesel juga gak sih? Kok ya nggak bisa banget gitu loh ngeliat orang lain seneng? Atau apa? Mereka ngerasa diri mereka lebih pantas buat dapat hadiahnya? Atau gimana sih? Apa ya? Ini tuh disebutnya crab mentality kalau nggak salah. Jadi ibarat nih kalau kalian naruh beberapa kepiting di sebuah lobang gitu, terus ada satu kepiting yang berusaha manjat buat keluar dari lobang itu, kepiting-kepiting yang lain tuh narik dia biar dia nggak bisa keluar. Nah, ini tuh kayak gitu. Ini tuh apa ya? Sirik, iri hati, niat jahat, semuanya tuh ada di sini. Ah, lebay lu bang, gini doang. Ya oke, mungkin emang gue lebay sih. Tuh cewek nggak kenapa-kenapa kok, dan duitnya juga akhirnya dia dapet. Dia sehat-sehat aja dan cuma hilang sosmed doang. Ya ini hal kecil lah kalau dibandingin sama perang, pembunuhan atau korupsi, gitu kan maksudnya. Iya, kalau dilihat sekilas emang gitu sih. Tapi sebenarnya nih ya, kalau kita coba pikirin lagi, ini cukup mengkhawatirkan. Karena apa ya? Kasus ini tuh kayak nunjukin gitu loh. Mungkin emang manusia tuh punya sifat dasar yang sifatnya destruktif by default. Bayangin aja,
Ternyata tuh manusia nggak butuh kekuasaan untuk bisa zolim, untuk bisa nutupin rezeki orang. Nggak perlu power ataupun senjata buat bisa mencoreng kemanusiaan. Cukup dengan sosial media dan sifat culas, ternyata udah bisa juga. Jadi ini kan berarti secara kolektif, secara masif, ada banyak orang yang berpikir buat nge-report akun si cewek itu. Ada banyak orang yang nggak bisa terima kalau orang lain yang dapat rezeki itu. Malahan ada banyak juga orang yang berpikir buat ngerebut rezeki yang sebenarnya bukan punya dia. Iya, gue tahu. Sekarang tuh zaman lagi susah. Tapi bukan berarti kita bisa bertindak culas kayak gini dong. Ini kayak sekarang deh. Mungkin tadinya cewek yang menang tuh ada niatan buat bagi-bagi hadiah yang dia dapat itu. Atau mungkin kayak ya misalkan ada yang ngechat IG dia mau minjem duit gitu. Mungkin aja dia bisa bantu kan. Tapi sekarang nih dengan kejadian kayak gini nih. Sepele sih mungkin, tapi ya pasti dia bakal mikir-mikir lah. Malah mungkin dia ada rasa khawatir soal keamanan diri dia. Nah, jadi gimana? Hal ini tuh cukup bikin sedih dan kesel kan? Apa enggak? Apa gua doang yang mikir kayak gitu? I can change almost anything. But I can't change human nature. Mungkin banyak argumen yang bilang kalau manusia itu makin kesini makin jahat. Atau semua ini terjadi karena sosial media yang bikin kita tambah jahat. Kalau gue rasa sih nggak gitu ya. Gue rasa tuh kayaknya manusia emang udah dari dulu kayak gini. Cuma itu jadi makin expose aja karena adanya sosial media sekarang. Oh, dan gue rasa manusia kayak gini tuh bukan di negara kita doang. Di luar sana juga gue rasa banyak kok. Cuma mungkin bentuk dan tarafnya beda. Terutama karena di sini kondisinya lagi susah kayak sekarang. Jadi ya makin menjadi-jadi. Ya, di masa kayak sekarang tuh emang semua serba susah sih. Kita tuh hidup di masa dimana berbuat baik itu dianggap suatu kelemahan, menjadi tulus dianggap kebodohan, dan perilaku jahat tuh sering dimaklumi dengan alasan, ya namanya juga lagi masa susah. Tapi gimana pun juga gue gak mau nerima itu sih. Gue gak mau memaklumi tindakan kayak gitu ya. Ini tuh udah jahat, gak bawa dampak positif apa-apa juga. Terus bego gitu loh, dan jadinya cuma mencoreng kemanusiaan aja. Meskipun ya banyak orang yang ngomong kalau masalah tadi itu cuma hal kecil, tapi ya menurut gue tetap aja. Ya terus gimana deh bang? Kita mesti gimana? Atau emang kemanusiaan udah gak ada harapan? Kalau ditanya gitu gimana ya? Gue juga bingung sih. Karena itu tuh hal yang emang kita gak bisa kontrol. Gimana cara kita ngontrol tindakan banyak orang gitu? Jadi ya kalau gue rasa sih kalau kalian tanya kita mesti apa ya kita fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Salah satunya ya diri kita sendiri. Jangan jadi orang picik, jangan jadi orang jahat, jauhin crab mentality. Mungkin itu dulu. Terus kalau udah bisa, mungkin itu bisa bawa pengaruh baik ke orang-orang di sekeliling kita. Mungkin banyak orang udah tahu nih, mungkin udah banyak orang lain juga yang ngomong ini selain gue. Tapi gak apa-apa, gue coba omongin lagi aja. Mungkin nih ya, kalau kita bisa memulai sesuatu yang baik dari diri kita dan dari orang-orang terdekat kita tuh bisa membentuk kebiasaan kolektif yang pada akhirnya bisa membuat kemanusiaan jadi lebih baik. Mungkin aja loh ya. Ya udah sih, itu aja yang pengen gue omongin. Oke, sekian dari gue. Kalau kalian suka dengan apa yang gue omongin, boleh coba cek video gue yang lain ya. Dan bisa juga bantu gue dengan like video ini dan subscribe channel ini. Oke, thank you udah nonton dan sampai jumpa lagi di khayalan-khayalan gue berikut.